Kita baru pertama kali kunjungan ke Lampoko ini ya alhamdulillah. Terus terang, kalau saya bisa jawab itu tadi Pak Sahar bahwa sebenarnya kami kagum dan terkesima sekali dengan adanya fenomena di Lampoko ini. Waduh, kenapa apalagi tadi Bapak Penyuluh mengatakan bahwa dari pihak luar itu sebenarnya sudah duluan datang, padahal kita nih orang bonek kenapa ya? Makanya tadi saya sempat bisik sama Pak Lanto, kenapa dari dulu Pak? Dan dibilang. Nah ini juga saya bisa infokan bahwa saya ini orang Bone Pak. Saya ini orang Bone, bapak saya orang Cenderana. Jadi memang orang tua saya memang melihat bahwa kita harus ada pertanian di kampung saya. Itu orang Cenderana. Cenderana kan ada kepiting ada pertanian. Jadi sekolah tinggi ilmu pertaniannya Pibone itu adalah mengarahkan tuh 3 prodi. Prodi pertama yaitu agribisnis pertanian, kemudian agroteknologi, lalu agribisnis perikanan. Nah itu agroteknologi inilah sebenarnya yang kita lakukan. Sebenarnya sudah dijabarkan oleh penyuluh. Makanya apa yang diharapkan mahasiswa kami, memang sebenarnya itu penyuluh adalah guru Pak Sarah tadi katakan bahwa saya sebagai apa yang bagus ya, kita sebagai guru, sebagai pedagang, terus sebagai apa lagi satu Pak Sarah tadi ada 3 ya, penyuluh, guru, kemudian dagang ya. Nah saya kira insya Allah ini kita sudah cover sebenarnya di pertanian ini. Nah saya kira tuh mahasiswa ya, pada kali ini sekali-kali jangan merasakan bahwa agak kadang-kadang terus terang ya, karena mahasiswa sebelumnya itu ada yang kuliah bahwa agak lagi vogel kalau pertanian mak bengku bawa mi lah, orang itu kan karena nggak bisa bergerak kalau cuma mak bengkum. Nah itu kan gimana caranya dia bisa tumbuh, memang kita harus mak bengkum dulu ya kan, ada namanya pengelolaan ya kan, agroteknologi ya semuanya budidaya harus difahami. Kemudian paling sederhana kita bagaimana caranya kita makan, itu kan filosofi pertanian itu adalah makan nasi. Makan nasi itu kan makan beras itu kan mesti ada padi dulu. Padi itu kan harus hasil pertanaman. Kemudian padi ditanamkan harus ada pengolahan tanah apa dan sebagainya. Itu bukan sekedar pembelajaran yang gampang. Nah ini kan sebenarnya kita sudah nikmati di Lampoko ini, sehingga lebih dari padi ini kan kita sudah dapatkan ilmu-ilmu yang sebenarnya kita sudah rasakan tuh sebenarnya itu 8 semester yang lalu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan juga Pak akan mengadakan KKN atau apa di Lampoko. Jadi ini minta petunjuk, minta kesediaan, makanya dalam nantinya MOU kalau memang disetujui sehingga kita semakin kuat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita harus berkolaborasi. Saya kira itulah yang dimaksud dengan kolaborasi mahasiswa, bukan hanya sekedar pendengaran, tetapi yang paling penting sebenarnya secara visual. Apa yang harus kita lihat? Jadi yang paling enak mereka lihat dulu, nah kita kasih penjelasan bahwa ternyata hasil begini sehingga mesti melalui satu SOP atau ada acuan-acuan pembelajaran sehingga mungkinlah pertanian ini bukan hanya disulap. Nah itulah semua pelatihan, makanya tadi dikatakan pelatihan pertanian. Saya kira apa yang kita sudah jabarkan, sudah teoritiskan selama ini, teori apa dan sebagainya, apalagi sudah dibuktikan oleh Pak Ibu, saya kalau beliau tadinya ya belum merasa belum paham bahasa Inggris, ternyata semuanya ada solusi, ada cara Pak, sehingga itu tadi jangan berputus asa untuk memahami sesuatu. Itu adalah pembelajaran semuanya. Saya kira begitu. Ini maksud dari MOU ini Pak. Jadi nantinya kalau misalnya setelah dilakukan penandatanganan, insya Allah sebagai arahan dari Pak Lanto, nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan nanti kami selalu mengundang Bapak ke kampus dulu secara mungkin pengalaman yang akan berkaitan dengan mahasiswa akan dibawa lagi ke Lampung. Terus lagi juga Pak, kalau memungkinkan ya Tabe, ini
ini kan sebentar lagi sebenarnya ada asesor atau assessment lapangan akreditasi khusus agronomi, agroteknologi. Nah, di situ nantinya beliau di dalam orang itu nanti dipertanyakan bahwa apakah mahasiswa ini sudah pernah ke lapangan, sudah pernah melihat sawit, sudah pernah melihat cabai, sudah pernah melihat pepaya. Nah, saya kan terus terang tabe, Pak, mungkin saya langsung bilang mereka sudah biasa di Lampoko. Nah, ini maksud saya minta tabe kalau misalnya memungkinkan. Jadi kalau misalnya karena itu asesor, namanya asesmen lapangan, apa yang kita ucap mereka langsung membuktikan. Nah, itulah tugas asesor itu, Pak. Saya karena kita punya poin kan sudah poinnya ini betul sudah bukan hanya sekedar teror, mereka tahu. Hanya bedanya kalau kita kuliah pertanian bukan kita mesti itu Z pelajari teror, pelajari timun, pokoknya dipelajari satu-satu, Pak. Nah, itulah pembelajaran. Dan itu 4 tahun. Mungkin Pak Yunus mungkin enggak 4 tahun ya, Pak, hanya SMA katakan tak. Malah sudah jago MM ya, Pak. Itu dia. Saya kira tuh hal-hal yang di luar kesadaran dan misalnya kita tidak paham ya, ternyata beginilah upaya-upaya itu yang tadinya mereka rasakan kemudian cita-citakan sehingga kita juga dapat, sehingga intinya adalah bagaimana kita satu kolaborasi di dalam pertanian itu sendiri. Jadi insya Allah mungkin tadi Pak Lanto kita akan kerjasama juga dengan Pak Yunus ya semuanya, kemudian nanti insya Allah kita tadi ajak ke kampus, tetapi mungkin hari ini mungkin diizinkan, mungkin hari ini mungkin kita bisa laksanakan MOU supaya nantinya ini kan teman-teman kami ini kan dosen semua, dosen agroteknologi, dosen agribisnis, dosen pembelajaran ya seketika juga besok semacam kesepakatan di sini bahwa semuanya saling menuntut, saling implementasi pelajari sebenarnya pertanian itu, sehingga apa yang mereka dapatkan informasinya di kampus itu mereka sudah bisa dapatkan. Nah, ada lagi yang penting Pak, saya infokan bahwa mungkin ya Pak Zainal ya, kemarin Pak Zainal, Ibu Andi Murni ya, kemarin kita kan sudah mengadakan lokakarya. Itu lokakarya itu Pak intinya bagaimana peningkatan mutu pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, di situ yang menjadi penekanan karena sekarang ini ada kebijakan pemerintah tentang KMKB. Bagaimana tuh mahasiswa tuh belajar secara secara merdeka belajar istilahnya. Nah, inilah merdeka belajar sebenarnya yang harus diterapkan untuk mahasiswa untuk ini mata kuliah khusus ini. Kami membelajarkan atau kami melakukan satu magang di lokasi ini, Pak. Nah, itu nantinya sudah setara dengan 20 SKS. Jadi mahasiswa dan dosennya juga mereka sudah langsung terjun. Jadi saya kira sudah inilah adanya satu perubahan sebenarnya kita juga ya selama itu yang lalu karena kita jalankan sesuai dengan aturan. Nah, sekarang dengan adanya semakin diterapkan itu kolaborasi apa dan sebagainya, nah, sebenarnya yang kita jalankan. Semoga jadi bukan hanya di Lampoko ini sudah kita kerjasama di Jawa apa dan sebagainya, alhamdulillah, karena memang sudah begitulah penekanannya sebenarnya itu. Nah, yang paling penting itu adalah pertanian, memang istilahnya kan lapangan, memang istilahnya lapangan pertanian, jadi ya bukan hanya kita sekedar teori saja, kita harus secara visual lebih banyak, sehingga apa yang kita semakin pembelajaran oleh mata yang saya kira itu lebih mudah kita serap di dalam secara visual itu. Nah, selain itu penelitian juga nih teman-teman dosen juga akan melakukan penelitian di sini. Kemudian mahasiswa kami juga seterusnya ada pemberdayaan masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan ini kita sudah tuangkan bagaimana kita pengabdian masyarakat itu di dalam apa yang akan kita tuangkan ke dalam secara lapangan. Lalu unsur yang terakhir itu adalah bagaimana
mendukung itu sendiri di dalam akreditasi, kemudian peningkatan mutu. Pertanian dulu sebelumnya aku beliau selaku Kadis Dinas Hortikultura di Bone itu kami sudah tanda tangan MOU sama beliau. Kemudian ya setelah itu yang kita lanjutkan lagi apa yang kita sudah sepakati dalam tanda tangan MOU itu. Saya kira itu yang kami harapkan sekali Pak. Jadi saya kira setelah ini ya insya Allah kedepannya pada semester berikut apa itulah yang menjadi penekanan daripada ada MOU. Mungkin ya mahasiswa itu saya pikir ya sudah secepatnya mereka kita arahkan ke sini. Kemudian malah arahan-arahan dalam MOU itu dalam agribisnis itu ini kan mereka menjual ceritanya. Ini mereka menanam teknologi kemudian agribisnis mereka menjual. Nah itulah bagaimana saudara mendapatkan uang atau jualan itu kan itu kita harus menanam dulu. Jadi itu kan filosofinya begitu. Jadi apa yang Bapak sudah lakukan selama ini inilah sisa menjadi apa ya istilahnya selalu diulang-ulangi. Misalnya orang bisa dilecoki harus selalu dilecoki nama-nama aja nah kada aku lagi menjadi pertanian menjadi ki skop balam ya katanya waktu beko caranya tuh mandra kok dia dalam pertanian main tuh sudah gitu kita makan nasi sudah kita makan nasi cari lagi sayur komanda bawa kayak Ron Andre kan kurang ya kan kita kan mata kuliah gizi kurang gizi kayak aku Andre bawa ya Andre mesti lo toki Andre kaju lagi yang karena kaju si lupa siapa sebenarnya PG bote PG ada PG aja sama mana romboknya makanya mau toko pese udah rong kamu tau sayur mas apa sih bale mas apa sih bale ada perikanan ada apa ini kebetulan bagian penalian Pak jadi angka mato pelajaran perikanannya akong kasih bale nasu nah lo si Mandre bale rakko mas apa sih lo lambat si bawa ladangnya nah ini kan pertanian pacemoki apa tuh mesel coba nah itu kan barokahnya sebenarnya semua yang kita lakukan, kita niatkan, kita tidak usah bercita-cita yang kita susah.